Halo semua, kali ini saya akan menerangkan sebuah buku yang berjudul Kami Bukan Sarjana Kertas. Episode 1 Untikus Kampus Udel pagi hari. Ogi ngebut dengan motor gado-gadonya. Ini hari pertamanya kuliah di kampus yang hidup, segan mati tak mau ini. Kampus Udel, reputasi kampusnya amburadul, mahasiswanya gempar menggelegak. Ketiklah nama kampus ini di mesin pencarian Google-nya sudah malu duluan. Coba ketik sekarang, keluarkan ponsel Anda. Ketiklah kampus Udel, Universitas Daulat Eka Laksana. Pasti tidak akan bertemu. Itu karena Google malu meletakkan keberadaan kampus ini di situs mereka. Jika orang berlomba-lomba bagaimana bisa tampil paling atas di Google, kampus Udel justru berupaya agar tak muncul. Kuliah adalah suatu keterpaksaan bagi Ogi. Siapa lagi yang memaksa untuk ikut tes dan mendaftar kuliah kalau bukan sahabatnya si Randi, Jauh Hari alias Ranjau. Si Ranjau ini amatlah bergairahnya untuk kuliah, berkebalikan dengan Ogi yang lebih doyan dengan permainan daring, dalam kurung game online. Bagi Ogi, kuliah adalah suatu kemunduran mental, sementara bagi Ranjau, kuliah adalah prestasi membanggakan. Ini adalah akhir dari perjuangan beratnya. Bagi Ranjau, perjuangan untuk bisa diterima di kampus Udel ini ibarat mendaki gunung lewat lembah. Dikejar beruang yang lagi PMS, terjun ke jurang, kesasar di padang pasir, kecebur di sungai Amazon, dan dikejar anakonda sebesar pohon kelapa. Jatuh dari air terjun tinggi puluhan meter dan ketusuk duri putri malu beracun. Hanyut terus ke laut, dikejar belur listrik, disetrum sampai di laut, dijilat biawak air payau yang juga kesasar. Lalu dihantam karang dan ditunggu ikan purba megalomon. Saat Ranjau hampir dimakan, tiba-tiba sedang datang sekoci bernama kampus Udel. Ya tak apalah, setahun menganggur dan tes sana sini, Ranjau akhirnya bisa kuliah juga, meskipun di kampus antah berantah. Hari ini mereka tidak langsung kuliah, tidak pula ikut ospek. Sistem itu sudah dihapus oleh rektor baru. Ini kan sistem pembodohan, harus kita buang dari kampus Udel jika ingin maju, bisik rektor pada para pembantunya. Ketika memutuskan untuk menghapus yang namanya ospek, oh iya, kampus Udel ini baru saja memiliki rektor baru, rektor muda yang tidak terlalu muda, tidak pula terlalu tua, ya tengah-tengah lah. Hari ini kampus meminta seluruh mahasiswa untuk berkumpul sesuai pembagian kelompok konseling masing-masing. Tiap kelas akan didampingi satu dosen konseling, dan dosen itu akan mendampingi mahasiswa konselingnya hingga lulus kelak. Satu kelas konseling isinya terdiri dari 30 mahasiswa berbagai jurusan. Bu Lira ini katanya masih muda banget bro. Astoy semoga ini pasti beneran, gue pengen lihat orangnya, desah Ogi begitu memarkir gang motor gaduh-gaduhnya. Mereka berjalan ke arah kelas. Oh bos, dasar lo butak, masih aja dipelihara, udah mahasiswa juga lo, jawab Ranjau kesal, namun tetap mencoba pasang tampang elegan. Butak-butak apaan, rambut lo tuh kayak Kim Jong Un, klimis-klimis unyu, kok lo ngatain visi gue mulu sih. Lagian antar mahasiswa itu dua hal yang gak ada nyambung-nyambungnya. Nyet, gimana sih, udah mahasiswa juga lo. Balik Ogi meminta Ranjau. Ogi ini memang hebat sebetulnya. Sejak SMA namanya sering dipeleskan jadi kalkulator, sering sekali ontak gila. Tergantung siapa yang ingin menghinanya. Sementara Ranjau sebenarnya dia memang
tampan berkat rambut gerimisnya 11-12 dengan ogi-ogi. Sebenarnya hanya ungkapan kesalahan Ogi buat Ranjo yang lewat tanpa dan rapi. Mereka berdua sampai di kelas dan tampak cuek bebek. Ogi dengan tampang masa bodoh, Ranjo dengan tampang sokul. 30 mahasiswa duduk dengan tidak rapi. Mahasiswa juga kamu sangat maka sudah saya mahasiswa juga amburadul, tapi ada juga satu yang menjaga sopan santun seperti di buku PPKN. Alasan kuliah bagi 30 anak ini rata-rata hampir sama, ya karena terpaksa kuliah atau karena malu tidak terima di manapun, biar kuliah aja. Mahasiswa udel adalah mahasiswa ujung tebu. Tebu manis bukan? Nah, cobalah gigit ujungnya, hambar rasanya. Tidak ada semut yang mau, tidak bisa diolah jadi gula. Begitulah nanti mahasiswa udel kalau sudah lulus, jadi tebu hambar, ijazah mereka tidak berguna. Seorang mahasiswi masuk diiringi sensasi bingung-bingung senang di kepala. Tiap mahasiswi membawa koper dan beberapa kotak pizza besar. Beberapa mahasiswa mencoba menggodanya, beberapa yang lain bingung melihat kenapa ia bawa pizza segala, tidak ada yang pesan makanan. Lebih bingung lagi melihat koper hitam yang ia bawa. Mengapain? Mau piknik. Nafas mahasiswi itu tersengal, keringat mengalir dari kening dan anak rambutnya berbagai dan mencuit menyambut kedatangannya. Ia menjatuhkan kopernya dan semua tertawa. Mahasiswi cantik ini membetulkan blazernya karena keringatnya tiba-tiba memukul meja dengan keras, lalu berteriak kencang betul. Kalimatnya bertanya-tanya, matanya menjurus pada mereka yang tadi menggodanya. Terdiam kejut ini tampak batal marah atau ujung terdiam. Hello class, my name is Lira Estrini. Ternyata ia dosen konseling di kelas ini. Mampuslah para mahasiswa yang tadi menggoda. Saat selesai menyebut namanya, selesai pula ia menuliskan namanya di papan, namun ia langsung menghapus gelar PhD-nya. Gak penting gelar, so unimportant. Bu Lira langsung meminta beberapa mahasiswa untuk bagian pizza yang ia bawa pada seluruh kelas. Ketika kelas langsung fokus dan air wajah semua mahasiswa langsung tampak segan. Pizza ini datang strategi hebat dengan anak yang gak jelas. Sebagai dosen konseling sampai kalian lulus nanti, kita akan bertemu 3 kali tiap semester. Tugas saya memastikan kalian tetap menjaga mimpi kalian yang tadi Q dan Aceh. Selesai kelas menghadap ke ruang saya. Ada toleransi untuk orang yang masih saja menggunakan lawan. Terus Anda kira sekarang tahun berapa? Saat yang di Amerika sana ada dituntut. Memang sih saya masih 29 tahun. Pantesan lu semua, kalian semua udah mari kita fokus lagi dulu. Lira mengatur nafasnya. Baiklah, sekarang saya ada satu pertanyaan, semua harus menjawab. Kelas tiba-tiba menjadi amat fokus. Bu Lira bertanya suatu pertanyaan serius, siapa yang di kelas ini sedang dirinya anak pintar? Kelas ini tidak ada yang menjawab. Bu Lira Estrini ada lulusan S3 rekayasa genetika hewan, sekolahnya jauh sampai ke Amerika. Nah, dan hari ini saya membuat nilai perjuangan dalam novel kami bukan sarjana kertas, karya JS Kairen. Perjuangan merupakan usaha yang dilakukan dengan sekuat tenaga untuk memperoleh sesuatu yang sukar diperoleh. Perjuangan menjadi kajian dalam novel penelitian ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh kami, bukan sarjana kertas, dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Selain terdapat pengertian formal istilah perjuangan tersebut, juga terdapat makna aktivitas yang
dimaksud ialah aktivitas untuk mengusahakan sesuatu tercapainya sebuah tujuan dengan menggunakan pikiran, kemauan yang keras, serta tenaga ekstra, bahkan jika diperlukan dengan cara saling beradu pukul atau juga bahkan berperang. Nilai perjuangan adalah sebuah nilai yang sudah melekat pada kehidupan masyarakat kita sejak dahulu kala. Sejak pada zaman penjajahan, bangsa sudah mengeluarkan sebuah perjuangan supaya dapat bertahan hidup, dan yang ditemukan adalah sebuah bisa mengusir penjajah negeri ini. Yang menurut masyarakat kita untuk maju terus tanpa beberapa tokoh diantaranya, itu juga dengan beberapa tokoh dengan novel kami bukan saja kata jadi nilai perjuangan sedang diteliti ini. Perjuangan melahirkan para tokoh yang dapat novel bagaimana manfaat nilai perjuangan yang digunakan oleh para tokoh dalam novel kami bukan sarjana kertas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi para tokoh, mendapatkan suatu masalah yang sulit diselesaikan. Maka dari ini untuk menyelesaikannya perlu melakukan suatu perjuangan. Nilai rela berkorban dalam mewujudkan keinginan manusia pasti melakukan sebuah perjuangan untuk mewujudkan apa yang sangat diinginkan ataupun yang dicita-citakannya, bahkan rela berkorban untuk mewujudkan keinginan tersebut, seperti apa yang dilakukan ayah Ogi dalam episode 2 kursi dari emas. Bebe pergi mencari kursi dari emas untuk kuliah Ogi. Bebe meminjam emas adiknya Empok Titis untuk dijual. Iya gak apa-apa bang buat ponakan ayah ini, celetus Empok Titis pada Avandi. Bebe Avandi kemudian pergi menjual emas itu dan pulang membawa tas berisi uang. Pada kalimat-kalimat di atas menerangkan bahwa perjuangan seorang ayah demi pendidikan anak, bahkan sampai rela berkorban demi mencari pinjaman sana-sini, pada akhirnya meminjam sebuah emas kepada adiknya. Emas tersebut kemudian dijual untuk biaya pendidikan anaknya yang bernama Ogi. Nilai kerjasama. Dalam novel ini juga terdapat nilai kerjasama seperti pada kalimat berikut. Jadi aktivitas kita selama ini sih bakalan dimonitor terus dong, tanya Ogi. Galang mengangguk. Segera Ogi mengeluarkan laptopnya, mengutak-atik sesuatu. Arko, lo bisa ambil foto-foto sesuai sudut tiap-tiap CCTV nggak? Hah, maksud lo? Botak? Nggak asik aja kan liburan kita dihantui CCTV. Oh, gue ngerti maksud lo, tapi kalau foto doang nggak ada yang gerak bakal dicurigai dong. Arko bingung. Mereka semua paham dan segera berkeliaran mengambil rekaman tiap sudut ruangan dan halaman, bahkan hingga pantai sesuai sudut CCTV. Sekali mereka juga melakukan gerakan acak di depan CCTV agar terlihat natural. Ini semua tak sampai 15 menit ia berhasil membobol sistem CCTV. Pada kalimat di atas menjelaskan bahwa Ogi meminta teman-temannya membantu untuk mengumpulkan data guna untuk meretas sistem CCTV di pulau pribadi milik keluarga Gala. Teman-temannya pun mau menuruti apa yang diminta Ogi dan menjalankan sesuai perintah. Hal ini menunjukkan bahwa Ogi dan teman-temannya merupakan mampu bekerja sama untuk tujuan yang sama, yakni meretas CCTV. Pada akhirnya liburan mereka tidak merasa dihantui oleh adanya kamera CCTV. Ada nilai sabar dan pantang menyerah. Terdapat juga nilai persatuan.
Dalam novel ini juga terdapat nilai persatuan yang dilakukan oleh tokoh yang bernama Gala, Ranjau, dan Juwisa seperti pada kalimat berikut. How about now? Tolak Ranjau. Sekarang apa straight up? Udah latah banget semua anak muda. Dikit-dikit startup, dikit-dikit startup. Biar keren aja kan sebenarnya. Ini ada info menarik. 9 dari 10 startup gagal di tahap awal. Cuma karena ngelihat yang udah besar-besar tergiur aja buat bikin juga. Not me. Bukan begitu Randy, menurut aku startup itu hanya cara menjalankannya. Di bisnisnya ya beda-beda. Lagian teknologi sekarang apalagi smartphone sangat membantu banget kan sekarang. Papar Juwisa rendah. Juwisa memaparkan dan mencoret kertas. Ia selesai mencoret-coret berbagai cabang dan media seni. Kita mempertemukan dua golongan ini di situ. Ini para penyanyi, koreografer, penari, pelukis, penulis, penyanyi, pemain band, fotografer. Setuju kalau gitu kita fokus ke jasa apa? Tanya Gala saat bersama Juwisa masih menulis, membuat bagian-bagian tanda-tanda panah dan coretan lainnya. Nilai kerja keras. Dalam ini Ogi benar-benar membuka dan membaca buku. Dosen datang mulai menjelaskan dan coret-coret rumus di papan tulis. Sebenarnya sama saja, tak satupun Ogi mengerti awalnya. Namun karena ini bukan ujian, ia masih boleh tengok dan tanya kanan kiri. Untung Arko dan Ranjo dengan senang hati menjelaskan dan menunjukkan cara mengerjakan soal statistika sosial lanjutan alias sosialan ini. Manfaat nilai kerja keras. Manusia cokong Tuhan untuk dunia ini memerlukan sebuah usaha agar manusia tetap bisa hidup memiliki makna serta bisa merasakan apa itu hidup yang sungguhnya. Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa setiap orang bila mengamalkan nilai kerja keras, maka orang tersebut akan mendapat manfaat seperti yang dipaparkan di atas tadi. Dengan kerja keras pula, setiap insan akan mengerti apa itu hidup, serta terkadang bisa mendapatkan hikmah tersendiri bagi mengamalkan nilai kerja keras tadi.